Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama beberapa rumus yang paling sering digunakan di dalam dunia kerja. Untuk yang pertama kita ada rumus sum. Rumus sum ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam sel yang kita pilih. Misalnya seperti ini teman-teman. Sama dengan sum, buka kurung. Kita akan memilih berapa total barang yang terjual hari ini. Kita pilih dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Jadi rumus sum ini akan menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam rentang yang kita pilih. Kalau tadi kita menjumlahkan dari atas ke bawah, bisa juga dari samping seperti ini teman-teman. Menjumlahkan baris seperti ini. Hasilnya ini. Atau kita bisa juga menjumlahkan semua angka yang ada dalam rentang yang kita pilih. Misalnya seperti ini. Nah, kita pilih semua. Tutup kurung, tekan enter. Excel akan menjumlahkan semua angka yang ada di dalam sel yang kita pilih tadi. Untuk di sampingnya kita juga bisa menggunakan rumus yang sama seperti ini teman-teman. Tapi saya ada tips cepat untuk mengcopy rumus yang ada di samping seperti ini. Kita pilih sel yang memiliki rumus, lalu arahkan kursornya ke kanan bawah seperti ini sampai tandanya berubah hitam seperti ini. Teman-teman tahan saja, lalu geser ke kanan. Secara otomatis Excel akan menyesuaikan rumus yang ada di sampingnya. Ini kalau di sini dia akan menjumlahkan dari C4 sampai C10. Maka di sebelahnya akan menyesuaikan juga, dia akan menjumlahkan dari D4 ke D10 atau sel yang ada di atasnya. Baik teman-teman, cukup sekian untuk rumus sum. Kemudian kita beralih ke rumus count seperti ini teman-teman. Jadi rumus count ini teman-teman dia bisa menghitung jumlah datanya atau berapa jumlah sel yang kita pilih yang memiliki nilai angka atau isinya ada nilai angka. Langsung saja kita coba rumusnya sama dengan count. Kita pilih rentang selnya seperti ini, teman-teman. Tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya Excel akan menghitung ada 7 data atau ada 7 sel yang memiliki nilai. Ini misalnya kalau kita hilangin satu data, misalnya delete seperti ini, otomatis jumlahnya akan berkurang seperti ini. Jadi untuk rumus count ini dia hanya menghitung sel yang memiliki angka saja, teman-teman. Misalnya kita tulis pakai tulisan teks sepertinya di sini, teks. Excel tidak akan menjumlahkan, teman-teman. Bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah selain angka? Kita bisa menggunakan rumus seperti ini, sama dengan, atau di sini saja kita tulis sama dengan count A, buka kurung. Kita pilih selnya, tekan enter. Kalau menggunakan rumus count A, dia akan menghitung sel yang memiliki data baik berupa angka maupun teks. Kalau ini kita ganti 50 misalnya. Rumus count A akan tetap menghitung. Namun kalau kita ganti nilainya kosong seperti ini, maka sel yang kosong tersebut juga tidak akan dihitung oleh rumus count A ini. Nah, untuk menghitung sel yang kosong, teman-teman bisa menggunakan variasi rumus count, yaitu count blank seperti ini. Buka kurung. Lalu misalnya kita pilih di sini, tutup kurung, enter. Dari sel yang kita pilih tadi tidak ditemukan data kosong, makanya hasilnya 0. Kalau misalnya kita delete di sini, hasilnya 1 seperti ini. 2. Oke, demikian untuk rumus count beserta variasinya. Sekarang kita coba melanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu rumus average. Seperti nama rumusnya average, yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia menjadi nilai rata-rata. Fungsi rumus ini untuk menghitung nilai rata-rata. Langsung saja kita praktekkan sama dengan average. Buka kurung, kita pilih range-nya. Kita mau lihat berapa sih rata-rata harga barangnya. Tutup kurung, enter. Sama, kalau kita geser ke kanan, kita bisa mendapatkan rata-rata omset per barangnya, atau kita bisa juga geser ke kiri. Ini adalah rata-rata barang yang terjual. Jadi cukup gampang ya teman-teman untuk rumus rata-rata. Sekarang kita lanjutkan ke rumus max atau min. Rumus max dan rumus min ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terendah dalam rentang sel yang kita pilih.
Ya, langsung saja kita praktekkan. Kita misalnya mau mencari harga maksimal. Harga maksimal. Di sini harga minimal. Langsung saja kita gunakan rumusnya, teman-teman, sama dengan untuk max kita buka kurung. Lalu kita tutup. Dapatlah hasilnya ini, teman-teman. Nilai maksimal dari rentang sel yang kita pilih adalah nilai 7000 ini, teman-teman. Begitu juga dengan harga minimal, cukup kita gunakan rumus min sama dengan min buka kurung, lalu tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah 3000. Baik, teman-teman, berikutnya kita ada rumus left, right, dan mid. Kalau kita artikan left itu kiri, right itu kanan, dan mid adalah tengah. Untuk yang pertama ada left. Rumus left ini digunakan untuk mengambil sebagian teks dari sisi kiri sebuah teks di dalam sel. Langsung saja kita praktekkan, teman-teman, sama dengan left. Di sini saya ingin mengambil 2 digit pertama dari data yang ada di dalam sel ini. Kita pilih selnya, left, buka kurung, kita pilih selnya, lalu tanda koma atau tanda titik koma, tergantung komputer teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan koma. Berikutnya adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Saya ingin mengambil 2 karakter dari sebelah kiri, maka saya ketikkan angka 2, lalu tutup kurung, tekan enter. Dapatlah hasilnya, nilai 12 ini, yaitu merupakan 2 digit pertama dari sel yang kita pilih. Langsung saja kita tarik ke bawah, teman-teman. Dapat kita lihat hasilnya seperti ini, teman-teman. Sedangkan untuk rumus right, untuk rumus right ini dia akan mengambil data dimulai dari sebelah kanan. Langsung saja contohnya seperti ini, buka kurung, kita pilih selnya. Saya ingin mengambil 2 digit dimulai dari sebelah kanan. Koma, makanya saya masukkan koma, lalu 2, tutup kurung, enter. Di sini bisa terlihat dia mengambil 2 digit dari sebelah kanan. Bisa langsung klik 2 kali saja untuk mengcopy rumusnya ke bawah secara otomatis. Dan yang terakhir kita punya rumus mid. Rumus mid ini digunakan untuk mengambil sebagian teks dari tengah sebuah teks di dalam sel. Pada contoh ini saya ingin mengambil nilai tengah yang kebetulan berada di digit ketiga kalau kita hitung dari kiri, yaitu 1, 2, 3. Jadi rumus yang kita gunakan adalah sama dengan mid, buka kurung, kita pilih selnya, kita hitung, kita ingin mengambil 2 sel yang ada di tengah ini. Kita hitung dari kiri dulu, teman-teman, 1, 2, 3. Huruf A ini ada di digit ketiga. Kita masukkan koma, lalu angka 3. Nah, di sini kita ingin mengambil berapa banyak karakter dimulai dari digit ketiga yang akan kita ingin tampilkan. Koma lagi. Jadi pada contoh ini saya ingin mengambil 2 digit saja dari karakter ketiga, makanya saya masukkan angka 2 seperti ini. Lalu tutup kurung, tekan enter. Lalu kita klik 2 kali saja. Hasilnya seperti ini. Untuk contoh berikutnya kita ada rumus VLOOKUP. Baik, teman-teman, untuk rumus VLOOKUP ini digunakan untuk membandingkan nilai yang kita cari, misalnya nilai pada kolom ini, dengan nilai pada kolom pertama yang kita pilih. Lalu, kalau dia sudah menemukan nilai yang dicari, maka dia akan menampilkan data sesuai kolom yang kita tentukan. Atau langsung saja kita gunakan rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Di sini kita pilih selnya, sel yang ingin kita cari datanya, yaitu sel yang ada di sebelah sini. Lalu ketik koma. Kemudian kita tentukan tabelnya, tabel yang ingin kita cocokkan nilainya. Kita pilih dari sini sampai sini, teman-teman. Pastikan data yang kita ingin sandingkan itu berada di paling sebelah kiri dari area yang kita pilih. Di sini saya punya data NIS. Saya ingin menyandingkan dengan tabel di sini, pastikan NIS-nya juga berada
di sebelah paling kiri seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa kita kunci datanya dengan menekan tombol F4 seperti ini. Lalu tanda koma lagi. Berikutnya adalah data yang ingin kita tampilkan itu berada di kolom keberapa. Kebetulan di contoh saya, data nama berada di kolom kedua. Kita menghitungnya dari sebelah kiri, 1, 2. Maka kita pilih 2, koma. Kemudian berikutnya kita pilih false. Seperti ini teman-teman. Lalu tutup kurung, tekan enter. Kita klik 2 kali saja. Untuk yang mencari kelas sama juga rumusnya teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, pilih sel yang ingin kita sandingkan, koma. Lalu pilih area tabelnya. Jangan lupa kita tekan F4 untuk menguncinya, koma. Lalu dia berada di kolom keberapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga. Tutup kurung, enter. Kemudian kita klik 2 kali seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk berikutnya kita ada rumus if. Ini juga merupakan salah satu rumus yang paling sering digunakan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengolahan data. Nah, di sini saya ada contoh seperti ini teman-teman. Dari nilai-nilai ini saya ingin memberikan kategori. Kalau nilainya besar sama dengan 70, maka dia dianggap lulus. Sedangkan kalau nilainya kecil dari 70, maka dia dianggap tidak lulus. Langsung saja kita buatkan rumusnya. Sama dengan if buka kurung, kita pilih selnya, kemudian kita kasih logical testnya. Besar sama dengan 70, lalu tanda koma. Jika nilainya di atas 70, maka kita kasih keterangan lulus. Karena dia lulus itu berupa teks, maka kita gunakan tanda kutip 2 seperti ini teman-teman. Lalu kita ketikkan lulus. Lalu berikan tanda kutip 2 lagi. Kemudian koma. Hasil yang akan ditampilkan kalau nilainya selain dari besar dari 70. Atau nilainya di bawah 70, maka kita akan menampilkan hasil gagal seperti ini. Lalu tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Untuk Ali ini nilainya 80, berarti dia memenuhi kategori lulus. Kita coba copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada yang gagal karena nilainya 65 atau di bawah dari 70. Baik teman-teman semua, demikian beberapa rumus yang paling sering dipakai dalam dunia kerja yang bisa teman-teman pelajari. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami dan terima kasih telah menonton video dari saya.